Selamat siang semua anak-anakku kelas 9. Semoga kalian dalam keadaan sehat, tetap semangat untuk berjuang belajar dari rumah. Hari ini senang bertemu kalian. Kita ketemu kembali di pelajaran matematika bersama saya Miss Friska. Kita akan melanjutkan materi kita dengan tema bilangan berpangkat dengan subtema pecahan berpangkat bilangan bulat, bentuk akar, dan bilangan berpangkat di bilangan pecahan. Diharapkan setelah kamu menyimak video ini, kamu bisa menentukan hasil dari pecahan berpangkat bilangan bulat, memahami bentuk akar dan menyederhanakannya, dan mengubah bilangan berpangkat bilangan pecahan ke bentuk akar dan sebaliknya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di video Miss Friska. Silahkan di like, di subscribe, supaya nanti otomatis notifikasi setiap video pembelajaran dari Miss Friska otomatis ada di handphone kamu. Nah, sekarang kita masuk ke pecahan berpangkat bilangan bulat. Nah, sekarang bilangan pecahan. Di kelas 7, kamu sudah pernah mempelajari bilangan pecahan. Apa sih bilangan pecahan itu? Sekarang kita kembali diingatkan. Bilangan pecahan itu adalah bilangan dalam bentuk A per B. A itu adalah sebagai pembilang, B sebagai penyebut. Dengan A dan B bilangan bulat. Syaratnya satu lagi, B tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena jika suatu bilangan dibagi dengan 0, hasilnya tidak terdefinisi. Nah, bagaimanakah jika pecahan dipangkatkan dengan bilangan bulat? Ayo, bagaimana? Caranya sama dengan menentukan hasil bilangan bulat berpangkat bilangan bulat. Nah, silahkan lihat contoh di bawah. 1/5 dipangkat 3 berarti artinya adalah 1/5-nya itu dikalikan sebanyak 3 kali. Jadi 1/5 pangkat 3 adalah 1/5 kali 1/5 kali 1/5. Jika dihitung, pembilang dikalikan semua hasilnya 1, penyebut 5 kali 5 kali 5 125. Jadi 1/5 pangkat 3 itu sama hasilnya dengan 1/125. Kemudian contoh yang kedua, 1/3 pangkat negatif 3. Nah, ini kita berhadapan dengan bilangan berpangkat negatif. Sebaiknya kita ubah dulu ke bentuk pangkat positif. Minggu yang lalu Miss Friska sudah ajarin bagaimana mengubahnya ya. Ayo kita ke slide berikutnya. Nah, 1/3 pangkat negatif 3 kita ubah dulu ke bentuk bilangan berpangkat positif ya. Nah, kalau kemarin kita mengubah ke bilangan berpangkat positif, kita jadikan dia jadi pecahan. Jadinya 1/3 pangkat 3. Lihat perbedaannya ya. Akhirnya 1 pangkat 3 adalah 1 ya. Nah, 3 pangkat 3 adalah 27. Nah, selanjutnya 1/1. Kenapa itu 1/1? Karena 1 itu sama dengan 1 dibagi 1. Kita mau ke perhitungan pecahan bentuk perkalian. Kita anggap 1 itu menjadi 1/1 biar kita nggak bingung. Dibagi 1/27 sama dengan 1/1. Kalau di perkalian itu adalah pecahan yang selanjutnya dibalikin ya, menjadi 27/1. Sama dengan 1 kali 27 adalah 27/1, 27 sama aja ya, 27. Jadi
1/3 pangkat negatif 3 itu sama nilainya dengan 27. Kita masuk ke bagian B, bentuk akar dan bilangan berpangkat pecahan. Bentuk akar dan bilangan berpangkat pecahan. Nah, tahukah kamu itu apa artinya bilangan irasional? Kenapa kita menyinggung bilangan irasional? Karena bilangan irasional ini hampir sama dengan bilangan berbentuk akar, ya. Nah, kita mulai dari bilangan rasional. Nah, bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat dibuat ke bentuk A per B, dengan A dan B bilangan bulat tidak boleh sama dengan 0, gitu, ya. Nah, dia bisa diubah ke bentuk pecahan, tapi A dan B itu tidak boleh dibuat sama dengan 0. Contohnya, 2 itu bilangan rasional nggak sih? Iya. Kenapa? 2 itu bisa diganti menjadi bentuk pecahan, yaitu 4/2, 6/3, dan banyak lagi. Sedangkan bilangan irasional itu adalah sebaliknya. Bilangan irasional itu sangat berhubungan dengan bentuk akar. Contohnya akar 2, akar 3, akar 5. Kalau diakarin, dia tidak mendapat bilangan bulat yang utuh, tidak mendapat bilangan bulat. Dia nanti jadi desimal kalau diakarin. Nah, kalau misalkan akar 4 itu hasilnya 2, makanya di sini tidak ditulis, ya. Selanjutnya, kita akan memahami apa yang dimaksud dengan bentuk akar. Bilangan akar itu contohnya ada tanda akar, akar 2, akar 3, akar 5, akar 6, sampai seterusnya. Bentuk akar itu dapat disederhanakan menjadi perkalian 2 buah bilangan. Bagaimana caranya? Perhatikan. Yang pertama, faktorkan bilangan yang ada di bawah tanda akar menjadi perkalian 2 bilangan. Tapi salah satunya itu adalah harus bilangan kuadrat. Tapi tidak boleh 1. Bilangan kuadrat itu kayak apa sih? Akar 4, akar 9, akar 16, akar 25, yang kalau diakarin menghasilkan bilangan bulat. Itu adalah bilangan kuadrat. Nah, yang kedua, tentukan nilai akar pangkat 2 dari faktor yang memuat bilangan kuadrat. Salah satunya tadi kan bilangan kuadrat. Nah, kita tentukan hasilnya berapa. Kalau misalnya tadi 1 akar 4, berarti itu 2. Nah, selanjutnya ketiga, hasil penyederhanaannya adalah merupakan perkalian sebuah bilangan dan bentuk akar. Hasilnya nanti satu bilangan, di sampingnya adalah bentuk akar. Supaya kamu lebih paham lagi, ayo kita ke slide selanjutnya. Kita pahami contohnya nanti. Nah, kita perhatikan contoh berikut. Sederhanakanlah bentuk akar berikut. A. Akar 108. B. 3 akar 128. Kamu perhatikan ke penyelesaiannya. Akar 108, pertama tadi langkahnya kita faktorkan. 108 itu adalah berapa kali berapa. Tapi syaratnya salah satunya itu harus bilangan kuadrat. Nah, perhatikan. Akar 108 sama dengan akar 36 kali 3. 36 itu adalah bilangan kuadrat, yaitu 6 kali 6. Nah,
Selanjutnya sama dengan kita bisa pisahkan, tidak masalah, akar 36 kali akar 3. Nah, akar 36 ini kita hasilkan menjadi 6. Kita lanjutkan akar 3. Nah, jadi hasilnya adalah 6 akar 3. Jadi akar dari 108 bisa disederhanakan menjadi 6 akar 3. Hasilnya itu atau nilainya sama. Kemudian yang B, 3 kali akar 128 atau bisa dibaca 3 akar 128. Nah, kita pisahkan 3-nya. 3 kali itu sama artinya akar 128. Nah, sama dengan 3 kali akar 128 itu kita faktorkan atau kita cari perkaliannya yang hasilnya sama dengan 128, tapi syarat satu itu harus bilangan kuadrat. Usahakan bilangan kuadrat. Sama dengan 3 kali akar 64 kali 2. Nah, tidak masalah bisa dipisah 64-nya dengan 2, tapi jangan lupa masih sama-sama punya akar. Menjadi 3 kali akar 64 kali 2. Kita ke bawah, hasilnya adalah 3 kali akar 64 itu adalah 8. Karena 8 kali 8 adalah 64 kali akar 2. Hasilnya adalah 24 akar 2. Biarin aja akar 2 ya, jangan dicari di kalkulator akar 2 berapa sih, jangan, gak apa-apa ya. Itu tidak masalah. Karena akar 2 itu adalah bilangan irasional, tidak ada hasilnya bilangan bulat. Kalaupun nanti kamu cari, dia akan koma hasilnya. Nah, tadi kamu sudah paham kan bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar? Nah, sekarang kita lanjutkan pelan-pelan ya. Pelan-pelan didengarkan, disimak. Mudah-mudahan kamu bisa ya mengubah bentuk akar menjadi bilangan berpangkat pecahan, atau sebaliknya, mengubah bentuk bilangan berpangkat pecahan ke bentuk akar. Nah, kita dari dasarnya dulu ya. Bentuk akar A dengan A bilangan bulat tidak negatif disebut bentuk akar kuadrat. Tidak negatif ya, dengan syarat tidak ada bilangan yang hasil kuadratnya sama dengan A. Jadi akar 2, akar 3, akar 5, akar 10 dan seterusnya merupakan bentuk akar kuadrat. Kenapa? Karena di sebelah kiri dari bentuk akar itu tidak ada ditulis angkanya. Makanya secara otomatis kamu harus menangkap bahwa itu adalah akar pangkat 2 atau akar kuadrat ya. Nah, sekarang jadi dalam bentuk pangkat pecahan, bilangan-bilangan yang saya sebutkan tadi, akar 2, akar 3, akar 5, akar 10 menjadi 2 pangkat setengah, 3 pangkat setengah, 5 pangkat setengah, 10 pangkat setengah. Ayo, bingung kan? Dari mana kan? Dari mana caranya, bingung kan? Oke, untuk itu kamu lihat rumus di bawahnya. Untuk mengubah bentuk pecahan dari akar pangkat N dari A pangkat M, dengarkan cara membacanya. Akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Di atas itu M loh, pembilangnya M per N. Lihat ya.
Nah, contoh, nyatakanlah bentuk akar berikut ke bentuk pangkat pecahan. Akar pangkat 3 dari 4, akar pangkat 5 dari 81. Oke, coba kamu lihat contoh berikut. Ini adalah penyelesaian dari contoh soal yang tadi pada slide sebelumnya. A. Akar pangkat 3 dari 4 sama dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 2. Kenapa sih 2 pangkat 2? Nah, 4 itu masih bisa diubah ke bentuk pangkat, yaitu 2 pangkat 2. Hasilnya sama dengan 4. Kalau misalnya masih bisa diubah ke bentuk pangkat, silahkan. Kalau tidak bisa, jangan diubah. Anggap saja nanti dia pangkat 1. Nah, karena ini masih bisa diubah, kita ubah menjadi akar pangkat 3 dari 2 pangkat 2. Ayo kamu lihat, M-nya tadi jadi 2, pangkat 2-nya, N-nya jadi 3. Tadi kan rumusnya akar pangkat N dari A pangkat M adalah A pangkat M per N. Jadi ini adalah menjadi 2 pangkat 2 per 3. Kemudian yang B, akar pangkat 5 dari 81 menjadi akar pangkat 5 dari 3 pangkat 4, karena 3 pangkat 4 sama dengan 81. Hasilnya menjadi 3 pangkat 4 per 5. Sekarang bagaimana kalau sebaliknya? Jika kita mengubah dari pangkat pecahan ke bentuk akar, nah perhatikan, jika A pangkat M per N, artinya dia pangkat pecahan, bisa diubah menjadi akar pangkat N dari A pangkat M. Hanya membalikkan rumus yang pertama. Contoh, 2 pangkat 5 per 3 sama dengan akar pangkat 3, pangkat 3-nya yang penyebutnya akar pangkat 3 dari 2 pangkat 5. Hasilnya sama dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 5 itu adalah 2-nya dikalikan sebanyak 5 kali, hasilnya sama dengan 32. Jadi 2 pangkat 5 per 3 sama nilainya dengan akar pangkat 3 dari 32. Yang terakhir, 4 pangkat 3 per 4 sama dengan akar pangkat 4 dari 4 pangkat 3. Nah, akar pangkat 4 itu masih bisa Miss ganti menjadi 2 pangkat 2, sesederhana mungkin ya. Nah, kalau sudah seperti itu, kamu kalikan aja pangkatnya. 2 kali 3 menjadi 6, menjadi akar pangkat 4 dari 2 pangkat 6. Hasil akhirnya adalah akar pangkat 4 dari 64. 64 itu dari mana? Dari hasil perpangkatan dari 2 pangkat 6. Nah, bagaimana? Gampang bukan? Ya, semoga video ini bisa membuat kamu menjadi paham dan menjadi suka dengan matematika. Terima kasih, selamat belajar, selamat berjuang, tetap semangat.